Apakah semua suku-suku bangsa di Nusantara ini adalah Melayu? Apakah dari Sabang sampai Merauke bisa dikategorikan sebagai Melayu? Teman-teman, jumpa lagi bersama saya, Bastian Sebo. Kali ini saya hadir untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman yang baik di Indonesia maupun saudara-saudari kita di Malaysia. Ini terkait dengan sebuah video baru yang muncul lagi dari saudari Avenda ya, dengan judul yang menurut saya ini menggemaskan ya. Beliau membuat judul suku-suku bangsa di Nusantara itu adalah Melayu ya. Bahkan ada tanda seru lagi di situ ya. Itu berarti ada ketegasan ya, ada ketegasan yang disampaikan oleh Avenda. Kalau ini cuman pemikiran dari Avenda, saya sih tidak terlalu khawatir ya. Saya khawatirkan jangan sampai ini juga dipikirkan oleh sebagian besar orang Malaysia. Dan disinilah kita sebagai orang Indonesia harus memberikan pemahaman kepada mereka agar mereka bisa memahami. Oke, saya bahas dulu ya. Sorry teman-teman, saya tidak menampilkan video dari Avenda ini ke channel YouTube saya ya. Jadi saya pakai bahasa saya saja, semoga teman-teman bisa mengerti ya. Jadi dalam video tersebut Avenda membahas dengan judulnya tadi yang sudah saya jelaskan, suku bangsa di Nusantara itu adalah Melayu, pakai tanda seru lagi. Nah itu saya coba memahami ini kira-kira bagaimana isi penjelasan di videonya itu yang bisa mendukung judul dari videonya ini. Dan di pembahasan videonya itu tidak mendukung atau tidak mempunyai dasar atau pondasi yang kuat untuk menjelaskan judul dari videonya. Artinya lain kata lain garuk, isi videonya itu tidak mewakili apa yang ada di judulnya ya. Dia menjelaskan tentang kenapa orang Jawa atau orang Bugis kalau datang ke tanah Melayu bisa dikatakan atau dikategorikan sebagai orang Melayu walaupun mereka sukunya dari suku Jawa atau suku Bugis. Lalu dia juga menjelaskan kenapa orang Cina dan India tidak bisa masuk atau tidak bisa dikategorikan sebagai Melayu ya. Dan teman-teman bisa nonton sendiri di channelnya. Di situ dia menjelaskan bahwa kenapa orang Jawa atau juga orang dari Bugis bisa masuk Melayu itu karena punya hubungan sejarah di masa lampau. Lalu katanya dulu ada penjelajah-penjelajah yang datang ya, sebelum Malaysia itu terbentuk, sebelum Indonesia itu terbentuk, sebelum bangsa penjajah itu datang. Orang-orang mengenal bahwa kepulauan-kepulauan yang ada di Nusantara itu dikenalnya sebagai kepulauan Melayu ya. Lantas dari situ menjadi alasan bagi Avenda bahwa suku-suku bangsa di Nusantara ini adalah Melayu. Lalu saya coba mendalami lagi dan mencari tahu, mencermati dengan baik ya. Karena terus terang saya sendiri juga tidak terlalu memahami bahasa Melayu ya. Jadi saya nonton videonya itu ulang-ulang. Ini untuk lihat kira-kira antara korelasi judul videonya dengan isi videonya itu nyambungnya di mana nih. Tetapi saya tidak menemukan jawaban itu dan dia cuma menceritakan sejarah tentang Raja Johor lah, Raja Thailand lah, ataupun ada orang-orang dari luar yang menyebut bahwa kami punya darah Melayu dan ada hubungan Raja Thailand, Raja Johor dan apalah yang saya tidak mengerti di situ. Oke lah kalau di Thailand dan Malaysia pernah ada hubungan sejarah seperti itu, lalu kira-kira kaitannya dengan Indonesia itu seperti apa ya? Karena sebagian besar bisa dikatakan Nusantara itu ada di Indonesia. Dan ternyata anehnya Avenda cuma menjelaskan bahwa suku-suku bangsa yang ada di Nusantara itu dapat dikatakan Melayu. Dia cuma menjelaskan hubungan antara orang-orang Melayu ya, orang Jawa dan Bugis. Cuman 3 suku ini saja ya. Sehingga bisa mengklaim bahwa semua suku-suku bangsa di Nusantara itu adalah Melayu ya. Padahal teman-teman kita ketahui bahwa suku-suku bangsa yang ada di Indonesia ini itu ada banyak ya, ada sekitar 700 atau 800 suku-suku yang ada di Indonesia. Kenapa cuma 3 suku ini saja? Avenda sudah berani menyimpulkan bahwa semua suku-suku bangsa di Nusantara ini adalah Melayu ya. Bukannya saya mau menolak ataukah saya tidak terima atau apa begitu. Silakan kalau Anda mau menyampaikan bahwa semua suku-suku bangsa di Nusantara itu adalah Melayu, silakan. Tetapi Anda harus bisa menyampaikan dengan sejarah yang benar. Anda harus bisa menyampaikan sejarah yang membuat orang itu merasa yakin. Tapi ini cuma 3 suku saja yang Anda sebutkan, yang Anda paparkan. Ada kawin campur lah antara orang Melayu dengan
orang Jawa pada zaman dahulu atau zaman kerajaan, atau dengan orang Bugis seperti itu. Lah terus suku-suku yang lain mana? Mana kaitan sejarah dengan suku-suku lain? Kalau tidak ada kaitan sejarah dengan suku-suku lain, ratusan suku-suku lain yang ada di Indonesia, jangan lantas mengaitkan atau mengklaim bahwa semua suku-suku bangsa di Nusantara itu adalah Melayu. Walaupun ada penjelasan dari Avenda, tetapi poin yang menarik atau hal yang positif yang harus bisa kita sikapi bahwa kita berterima kasih kepada saudara-saudari kita di tanah Melayu yang kalau orang Jawa kah atau orang Bugis ataukah orang-orang dari Indonesia bisa diterima baik dan juga bisa dimasukkan sebagai orang-orang Melayu. Artinya diperlakukan dengan istimewa juga ya. Pribadi melihat itu sebagai sesuatu yang bernilai, sesuatu yang positif. Hanya saja kalau hendak mengatakan bahwa semua suku-suku bangsa di Nusantara itu adalah Melayu tanpa bisa menjelaskan sejarah yang kuat untuk bisa membuktikan itu, maka saya dengan ini menyatakan bahwa saya menolak tegas ya. Dengan ini menyatakan lagi terlalu resmi bahasa saya ya. Jadi saya menolak tegas apa yang disampaikan oleh Avenda bahwa tidak semua suku-suku bangsa di Nusantara itu adalah Melayu ya. Oke teman-teman, untuk lebih jelasnya ya daripada saya capek-capek menjelaskan, ini ada netizen-netizen yang berkomentar di video Avenda, dan di situ saya tidak melihat ada tanggapan dari Avenda. Tadi sebenarnya komentar dari netizen-netizen ini ya pintar-pintar ya, dan pemikiran mereka jauh lebih baik daripada pemikiran saya. Oleh karena itu, lewat video ini teman-teman, saya akan menampilkan semuanya ya. Hanya beberapa saja yang saya pilih. Dan lumayan panjang ya, semoga teman-teman betah untuk mendengarkan. Oke teman-teman, saya sekalian pamit undur diri ya. Saya Bastian Sebo, sekian dan terima kasih. Yang pertama kita lihat dari Papua Bolmut 93. Jawabannya sederhana, orang India dan Cina tidak dipanggil asal suku dikarenakan suku di negara mereka tak sepopuler suku yang ada di Indonesia. Baik di Malaysia maupun Indonesia, suku di Cina dan India nggak begitu dikenal. Lagian bahasa dan dialek yang mereka tuturkan sangat identik dengan bahasa negaranya. Berbeda dengan di Indonesia. Dialek setiap suku sangat berbeda, makanya mulai dari Melayu, Jawa, Batak, Sulawesi, Sunda, Bali, NTT, NTB, Papua, semua berbeda. Dan itu adalah kelebihan Indonesia. Bisa menyatukan setiap perbedaan yang ada di Indonesia. So, Melayu adalah Melayu, Bugis ya Bugis, Jawa ya Jawa. Jangan spekulasi semua suku yang ada di Indonesia ini adalah Melayu. Cukup Riau, Malaysia, dan Brunei aja yang dibilang Melayu. Karena sejarah yang Anda jabarkan berbeda dengan kenyataan yang ada di sini, Indonesia. Dari Cantik 1988. Analogi yang salah de Avenda. 1. Jangan samakan antara Austronesian dengan konsep bangsa Melayu ala Malaysia. Jika kita analogikan dengan Cina, Korea, dan Jepang, mereka adalah suku bangsa yang disatukan dalam satu rumpun bahasa, yaitu rumpun bahasa Sino-Tibetan. Pertanyaan saya ke Avenda, jika ada bangsa Melayu, yaitu bangsa berkulit sawo matang yang disatukan dalam satu rumpun bahasa dan budaya yang sama, tetapi mengapa tidak ada bangsa Sino-Tibetan, yaitu bangsa berkulit kuning yang disatukan dalam rumpun bahasa dan budaya yang sama pula? Kenapa tidak ada bangsa Sino-Tibetan? Kenapa juga tidak ada bangsa Mon Khmer, yaitu bangsa berkulit kuning yang disatukan dalam rumpun bahasa dan budaya yang sama? Tetapi kenapa mereka tetap disebut sebagai bangsa Kamboja, Laos, Burma, dan Vietnam? Mengapa mereka tetap disebut sebagai bangsa Cina, Korea, dan Jepang? Kenapa mereka tetap disebut sebagai bangsa Kamboja, Laos, Vietnam, dan Burma? Jawabannya ada di poin ketiga di bawah. Kedua, Jawa, Bugis, Batak, Minang, dan lain-lain di Semenanjung bagi kami
adalah orang Jawa, Bugis, Minang, dan lain-lain yang sudah dimelayukan. Silakan saja jika orang keturunan Jawa, Bugis, Minang di Semenanjung jika menganggap diri mereka Melayu. Karena mereka bukan lagi kami anggap sebagai suku Jawa, Bugis, dan sebagainya. Mereka bukan lagi orang Jawa, Bugis, Batak, dan lain-lain karena mereka sudah tidak lagi mengamalkan bahasa dan budaya sukunya. Mereka sudah kehilangan identitas kesukuan mereka dan sudah dimelayukan. Mereka kami anggap sebagai orang Melayu Semenanjung. Paham tak Adik Avenda? Yang ketiga, Hakka, Hokkien, Kantones dipanggil Chinese karena mereka dulu adalah suku-suku yang terpecah belah dan disatukan dalam satu kerajaan oleh Qin Shi Huang, yaitu kerajaan bernama Qin atau Qin. Pada masa inilah Raja Qin Shi Huang menyatukan suku-suku itu dalam kesatuan budaya dan tulisan. Dari kata Qin, inilah muncul nama Cina. Jadi kata Chinese bukan berarti bangsa dalam arti ras, melainkan nation. Inilah yang dilakukan Indonesia sekarang ini. Semua suku-suku di Nusantara disatukan dalam nation yang sama, yaitu Indonesia. Dan sekarang ini baik suku Jawa, Batak, Bugis, dan lain-lain akan menyebut dirinya bangsa Indonesia. Bangsa dalam arti nation. Sama seperti Hakka, Hokkien, Kantones, dan lain-lain menyebut dirinya sebagai bangsa Chinese. Bangsa ini juga berarti nation, bukan ras, yaitu suku-suku yang berasal dari kerajaan Qin atau Qin. Bangsa Cina, Chinese, Korea, Korean, Jepang, Japanese, bukan bangsa yang disatukan berdasarkan budaya dan rumpun bahasa, melainkan merupakan bangsa yang disatukan dalam satu nation. Begitu pula Burmese, Cambodian, Vietnamese adalah bangsa yang disatukan dalam satu nation. Jika mereka disatukan karena kesamaan budaya dan rumpun bahasa yang sama, seharusnya hanya ada bangsa Sino-Tibetan dan bangsa Mon-Khmer. Maka jangan heran 50-100 tahun lagi tidak akan yang namanya bangsa Melayu. Karena 50-100 tahun lagi yang ada hanya bangsa Indonesia, di mana suku Jawa, Melayu, Sumatera, Bugis, Batak, dan sebagainya akan menyebut dirinya sebagai bangsa Indonesia, yaitu suku-suku yang berasal dari nation Indonesia dengan tetap mempertahankan budaya dan bahasa sukunya, Jawa, Bugis, Batak, dan sebagainya. Paham tak? Kalau masih tak paham, jawab komen saya ini. Kita diskusi terbuka supaya bisa dilihat hujah mana yang kuat. Oke, itu tadi komentarnya. Selanjutnya ada komentar yang menarik lagi. Semoga teman-teman masih semangat untuk mendengar ya. Ini dari Suara Merdu. Halo Avenda yang cantik. Kalau dilihat dari etnisitas atau ras, ciri khas ras Melayu adalah berkulit coklat atau sawo matang. Dan satu-satunya penyakit orang Melayu yang tidak ada di ras lainnya adalah penyakit latah. Dan kita suka mengganggu orang latah karena dianggap lucu dan menghibur. Padahal tak jarang orang latah sering mengeluarkan kata-kata kotor atau tak senonoh. Jadi memang mayoritas penduduk asli Kepulauan Nusantara termasuk Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina adalah ras kulit sawo matang dan memiliki banyak kesamaan fisik, adat, budaya, dan lain-lain pun sama dengan orang-orang Polinesia dan sebagian Melanesia. Tetapi yang menjadi masalah adalah Malaysia sudah mengklaim Melayu dan mempolitikan kemelayuan, mengangkat diri sendiri sebagai paling Melayu di antara negara-negara Melayu lainnya. Makanya banyak orang Indonesia yang menjadi kesal dan menolak kata-kata ala Melayu, tanah Melayu, benua Melayu, Sunda, dan lain-lain yang berkaitan dengan kemelayuan. Malaysia artinya Malay sama dengan Melayu, Sia tanah, tanah Melayu yang berbahasa kebangsaan bahasa Melayu. Sekarang Malaysia memaksakan bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Kalau dalam bahasa Inggris disebut Malay language, artinya jika kemudian hari ada hal-hal yang berkaitan tentang bahasa Melayu, adat budaya Melayu, dan lain-lain, maka dunia akan merujuk ke Malaysia sebagai penguasa entitas Melayu. Jika Indonesia menerima bahasa Indonesia dinamakan bahasa Melayu, suatu hari nanti kalian akan mengklaim bahwa orang Indonesia menggunakan bahasa kalian.
Disinilah Indonesia menolak tegas Melayu dijadikan alat politik oleh Malaysia. Semoga Anda paham. Oke teman-teman, itu tadi komentar yang menarik. Selanjutnya ada komentar yang tidak kalah menarik lagi. Dan berharap teman-teman masih semangat untuk mendengar. Kali ini dari B. Obung ya. Komentarnya seperti ini. Dalam sejarah memang tercatat bahwa Raden Wijaya atau Brawijaya I, Raja Majapahit yang berpusat kekuasaan di Trowulan, Jawa Timur, menikah selain dengan permaisuri juga menikahi Dara Petak dari Melayu, dulu kaitan ekspedisi Pamalaya sebagai istri kedua. Dalam rangka menggabungkan dengan kekeluargaan, tapi bukan berarti Majapahit sebagai Melayu. Demikian juga Bugis dan daerah lainnya. Konteks Melayu pada masa itu dikarenakan di Nusantara digunakan bahasa yang sama dalam pergaulan atau perdagangan, sehingga disebutlah oleh penjelajah sebagai Malay Archipelago. Tetapi mereka belum memasuki setiap jengkal wilayah Nusantara yang berbeda-beda, yang jika di Indonesia disebut suku, yang kenyataannya memang berbeda satu dengan yang lainnya. Jika terdapat kesamaan budaya antara Melayu, Bugis, dan Jawa, karena pada masa kerajaan dulu pertemuan semua orang di Semenanjung terdiri dari berbagai latar belakang dengan membawa budayanya masing-masing dan berasimilasi dengan semua kaum di Semenanjung Malaysia. Jadi, jika ada budaya yang sama bisa ditelusuri awal mula hal tersebut dari mana. Seperti keris ditemukan pertama di Jawa 600 sebelum Masehi, seperti pada video Mbak Avenda sebelumnya. Penyebutan Melayu dalam konteks alam Melayu dimulai pada suatu masa. Mbak Avenda bisa lebih mundur dari itu. Misal, ke masa awal Masehi, ada kerajaan Kutei di Kalimantan. Ada kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Keduanya masih abad 3 Masehi. Jangan masuk dulu ke fase Gunung Padang di Cianjur, Jawa Barat yang masanya 25.000 sebelum Masehi. Selanjutnya, jika terdapat kaitan tentang rasisme, Indonesia sudah menuangkan dalam konstitusinya bahwa semuanya menjadi bangsa Indonesia dengan persamaan hak dan kewajiban, tidak didasari hal lain. Misal agama, yang berbeda dengan konstitusi di Malaysia yang menyebut bahwa Melayu itu Islam, berpakaian Melayu, dan lain-lain. Mohon koreksi jika saya salah. Sehingga jika ada yang di luar itu dianggap bukan Melayu, dengan sendirinya tidak dapat menganggap Melayu untuk wilayah lain. Ini kontradiktif jika Indonesia dianggap termasuk alam Melayu. Tetapi dalam konstitusi Malaysia disebut Melayu itu Islam, sementara di Indonesia terdiri dari berbagai keyakinan atau agama. Dalam hal ini bisa dilihat siapa yang memperlihatkan sesuatu perbedaan atau rasis. Marilah kita menggali sejarah yang tidak hanya bertumpu pada satu masa, dalamilah pula pada masa yang lain. Meskipun dulu pernah dipersatukan pada masa Sriwijaya dan Majapahit, tetapi saat ini kita dalam ruang negara. Daripada meributkan tentang keagungan Melayu sementara sekarang batasnya sudah jelas. Karena sekarang tidak ada satupun yang murni. Semua sudah terjadi asimilasi dan pembauran. Dalam sejarah di Indonesia tidak membahas tentang pengakuan yang terlalu dalam tentang wilayah Sriwijaya dan Majapahit masa itu, atau mengagungkan suku atau kaum tertentu. Semua sama sesuai konstitusi di Indonesia. Sehingga jika hanya dalam mengagungkan Melayu tetapi mengaitkan dengan wilayah Indonesia, tentu akan mengundang reaksi karena kami di Indonesia hal ini sudah terlewati. Mari kita jadikan sejarah sebagai pijakan ke depan untuk lebih baik bagi semua tanpa mengecilkan peran yang lain di wilayah yang berbeda. Sehat selalu Mbak Avenda dan saudara-saudara di Malaysia.